Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmirah, jurusan Pendidikan Elektronika, Fakultas Teknik, angkatan 2020. Oke teman-teman, pertama-tama saya akan menjelaskan 10 istilah glosarium dasar telekomunikasi. Oke, pertama-tama yaitu RF, radio frekuensi. Radio frekuensi adalah frekuensi yang digunakan sebagai carrier atau pembawa pada komunikasi radio. Frekuensi, tingkat osilasi dari arus atau tegangan listrik bolak-balik atau dari medan magnet, listrik atau elektromagnetik atau dari sistem mekanis dalam rentang frekuensi dari kira-kira 200 kHz hingga kira-kira 300 GHz. Kedua, byte. Byte adalah satuan informasi yang lebih besar dari binary digit. 1 bit 8 bit. Jadi, dengan kata lain 1 bit sama dengan 8 bit. Bit digunakan dalam satuan penyimpanan data dalam sebuah komputer besaran file. Yang ketiga, PCM, Pulse Code Modulation. Pulse Code Modulation berfungsi pengkode jaringan yang digunakan untuk merepresentasikan sinyal analog sampel secara digital. Ini adalah bentuk standar audio digital di komputer, compact disc, telepon digital, dan aplikasi audio digital lainnya. Yang keempat, IF, Intermediate Frequency. IF merupakan hasil dari percampuran getaran atau sinyal antara RF dengan osilator lokal. Dalam komunikasi dan teknik elektronik, frekuensi menengah adalah frekuensi di mana gelombang pembawa bergeser sebagai langkah perantara dalam transmisi atau penerimaan. Frekuensi antara dibuat dengan mencampur sinyal pembawa dengan sinyal osilator lokal dalam proses yang disebut heterodyning, menghasilkan sinyal pada perbedaan atau frekuensi bit. Frekuensi intermediate digunakan dalam penerima radio super heterodyne, di mana sinyal yang masuk dialihkan ke IF untuk amplifikasi sebelum deteksi akhir dilakukan. Yang kelima, WAN, Wide Area Network. Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang mencakup area besar. Jaringan komputer yang membentang di wilayah geografis yang luas, meskipun mungkin terbatas dalam batas-batas negara. WAN dapat berupa koneksi LAN yang menghubungkan ke LAN lain melalui saluran telepon dan gelombang radio, dan mungkin terbatas pada perusahaan, korporasi, atau organisasi, atau dapat diakses oleh publik. Yang keenam, MAN, atau biasa disebut dengan Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network adalah mencakup area yang lebih besar daripada LAN dan area yang lebih kecil dibandingkan WAN. Ini menghubungkan dua atau lebih komputer yang terpisah tetapi berada di kota yang sama atau berbeda. Ini mencangkup area geografis yang luas
dan dapat berfungsi sebagai ISP, penyedia layanan internet. Yang ketujuh, Local Area Network, yaitu LAN, menghubungkan perangkat jaringan sedemikian rupa sehingga komputer pribadi dan workstation dapat berbagi data, alat, dan program. Kelompok komputer dan perangkat dihubungkan bersama oleh switch atau stack switch menggunakan skema pengalamatan pribadi seperti yang didefinisikan oleh protokol TCP atau IP. Yang kedelapan yaitu multiplexing. Multiplexing adalah teknik pengiriman lebih dari satu informasi melalui satu saluran. Sebuah proses di mana beberapa sinyal pesan analog atau aliran data digital digabungkan menjadi satu sinyal yang dikirim melalui medium bersama. Tujuannya adalah untuk berbagi sumber daya yang mahal. Sebagai contoh, dalam sistem telekomunikasi, beberapa percakapan telepon dapat ditransfer melalui satu kabel. Yang ke-9, receiver. Receiver adalah perangkat yang mengubah kembali sinyal yang diterima dari media komunikasi ke bentuk semula. Penerima ditempatkan pada bagian telinga di ganggang telepon. Sinyal listrik yang berasal dari suara pengiriman akan diterjemahkan kembali menjadi suara oleh penerima. Yang terakhir yaitu ASK, yang disebut dengan amplitude shift keying atau pengiriman sinyal berdasarkan amplitude, suatu metode modulasi dengan mengubah-ubah amplitude. Dalam proses modulasi ini, kemunculan frekuensi gelombang pembawa tergantung pada ada satu tidak adanya sinyal informasi digital. Keuntungan yang diperoleh dari metode ini adalah bit per baud, kecepatan digital lebih besar. Sedangkan kesulitannya adalah dalam bentuk level acuan yang dimilikinya, yakni setiap sinyal yang diteruskan melalui saluran transmisi jarak jauh selalu dipengaruhi oleh redaman dan distorsi lainnya. Oleh sebab itu, metode ASK hanya menguntungkan bila dipakai untuk hubungan jarak dekat saja. Oke, itulah 10 glosarium dasar telekomunikasi yang dapat saya paparkan untuk teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.